Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia Puja Ramadhani dengan NIM 22130075, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI dengan dosen pengampu Ibu Ezik Syawati MPDI. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hasil resum saya dari pertemuan ke-6 dan ke-7 tentang komponen-komponen kurikulum, model pengembangan kurikulum, dan macam-macam konsep kurikulum. Materi yang pertama adalah komponen kurikulum. Komponen kurikulum terdiri dari 5 poin. Poin yang pertama adalah komponen tujuan. Pendidikan nasional yang dimaksudkan untuk meningkatkan potensi pembelajar terhadap setiap warga negara yang memiliki potensi yang kompeten, kreatif, independen, dan demokratis serta bertanggung jawab. Hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Administrasi Pendidikan Nasional. Dengan kurikulum dapat membimbing proses pembelajaran dan mengaitkan kepada unsur-unsur kurikulum lainnya. Tujuan kurikulum terdiri dari 2 konsep. Yang pertama, pengembangan kurikulum, harapan dan kondisi sosial, dan yang kedua, dibangun di atas gagasan dan menekankan realisasi cita-cita filosofis, terutama filsafat negara. Poin yang kedua adalah komponen isi atau materi. Tujuan komponen isi adalah untuk mencapai tujuan komponen. Hasil dari belajar yang menggabungkan pengetahuan, kepercayaan, pengalaman, dan kapasitas untuk pencapaian tujuan. Untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan pada tujuan pendidikan, materi pengajaran juga diperlukan, serta topik untuk menciptakan komponen pendidikan. Poin yang ketiga adalah komponen strategi. Karena mereka terhubung dengan bagaimana kurikulum diimplementasikan, bagian-bagian strategi memainkan peran kunci. Proses pembelajaran dan pengajaran diwujudkan melalui pola dan perilaku guru yang sama yang melayani tujuan tertentu. Dengan kata lain, strategi memiliki 2 komponen penting. Rencana yang diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan dan strategi yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Poin yang keempat adalah komponen evaluasi. Komponen-komponen evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran secara keseluruhan dan tujuan yang telah ditentukan. Setiap latihan akan memberikan umpan balik semacam ini, serta bantuan dalam mencapai tujuan pembelajaran dan proses pengajaran. Poin yang kelima adalah evaluasi pengajaran. Tujuan evaluasi ini untuk mengevaluasi proses terhadap penerapan pengajaran. Umpan balik yang diberikan pada setiap kegiatan serta untuk memenuhi tujuan proses pengajaran dan pembelajaran. Materi selanjutnya adalah model pengembangan kurikulum. Model yang pertama adalah model top-down. Model ini disebut juga model administratif, garis komando atau line step, yang merupakan model pengembangan kurikulum pertama dan mungkin paling dikenal. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan dengan cara kerja atasan bawahan atau top-down yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang kedua adalah model grassroots. Model ini merupakan kebalikan dari model administratif yang dikenal lain dengan istilah bottom up, yaitu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu dari sekolah atau guru. Model pengembangan kurikulum yang ketiga adalah Rep Taylor. Pada tahun 1950, Rep Taylor menciptakan mata pelajaran baru dengan judul Prinsip-prinsip Kurikulum Pengajaran.
Kemudian beliau mengidentifikasi 4 pertanyaan fundamental yang memerlukan jawaban dan pengembangan pada setiap kurikulum dan perencanaan pengajaran. Model pengembangan kurikulum yang keempat adalah model Hilda Taba. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut juga model terbalik. Karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep secara deduktif. Model pengembangan kurikulum yang kelima adalah Deca-Wheeler. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh ialah Kurikulum Proses pada tahun 1967 memiliki argumen tersendiri agar pengembang kurikulum atau kurikulum developers dapat melakukan suatu proses melingkar atau a cycle proses yang mana setiap elemen saling berhubungan dan saling bergantung. Model pengembangan kurikulum yang keenam adalah model BIKAM. Model ini dikembangkan oleh BIKAM, ahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan. 5 tahapan tersebut adalah: yang pertama, memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia atau tim ahli kurikulum. Yang ketiga, tim menyusun tujuan pengejaran kurikulum dan proses belajar mengajar. Yang keempat, implementasi kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Materi selanjutnya adalah macam-macam konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum akademik. Kurikulum akademik merupakan model pertama dan tertua sejak sekolah berdiri. Kurikulumnya seperti ini. Bahkan sampai sekarang sudah berkembang tipe-tipe lain, tapi umumnya sekolah tidak melepaskan tipe ini. Karenanya sangat praktis, mudah disusun, dan mudah digabungkan dengan tipe-tipe lain. Yang kedua, kurikulum humanistik. Dalam pandangan humanisme, kurikulum merupakan suatu proses yang dapat menunjang perkembangan anak dalam aspek kepribadiannya. Kurikulum dapat dilihat sebagai suatu proses yang mampu memenuhi kebutuhan individu untuk mencapai integrasi pengembangan dalam menuju aktualisasi atau perwujudan. Yang ketiga adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih menekankan pada problem-problem yang dihadapi murid dalam kehidupan masyarakat. Konsep kurikulum ini mengemukakan bahwa pendidikan bukanlah upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Yang keempat adalah kurikulum teknologi. Dalam pandangan teknologi, kurikulum merupakan proses teknologi untuk menghasilkan tuntutan kebutuhan-kebutuhan tenaga yang mampu membuat keputusan. Penerapan teknologi dalam pendidikan, khususnya kurikulum, meliputi 2 bentuk. Yang pertama, perangkat lunak atau software, dan yang kedua, perangkat keras atau. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.